Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara Medan. Baik, adik-adik sekalian, ini merupakan video part kedua, praktikum ke-10 ya, yang sudah sebelumnya kita bagikan. Sekarang hari Minggu jam 7.45 pagi ya, kebetulan di sini agak sedikit gerimis ya, mungkin rutinitas di luar ya, agak sedikit terganggu. Ya, biasa pagi Minggu ya beres-beres, bersih-bersih ya. Untuk pagi ini kita isi waktu untuk melanjutkan part kedua praktikum ke-10 ya. Oke, sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan home, sekaligus di sini ada golongan juga ya. Kemudian untuk halaman home ini, di sini kita lihat dulu home-nya. Di sini saya di bagian home layout ini sudah saya rubah sedikit di sini bagian brandnya tugas 2, kemudian juga home refnya kita arahkan ke URL saya. Jadi ketika diklik dia ke bagian home ya. Kemudian untuk view dari home sendiri, views home index itu saya buat selamat datang, atau mungkin biar lebih agak cool sedikit kita kasih di sini yang bisa, misalnya card ya, kartu. Di sini misalnya saya lihat, nah ini ada seperti ini kartu misalnya, card header, card body ada di sini sepertinya. Ini saya rubah ke dalam bentuk card ya. Oke, misalnya seperti ini, selamat datang. Selamat datang. Kemudian ini saya rubah bodinya. Selamat datang di tugas 2 pemrograman berbasis web lanjutan tahun 2022. Oke, misalnya. Kemudian ini kita coba refresh. Oke, dalam bentuk card ya. Kemudian sebelumnya ini agak sedikit apa namanya, gamepad ini ke atas ya. Kalau di golongan kemarin di indeksnya kita tambahkan MT3, ini kita geser secara global aja ke bagian sini misalnya kontainer, ini MT3 misalnya. Jadi secara apa dia, secara global dia ya. Jadi kalau di golongan ini sudah berjarak juga antara kontennya dengan navigasi di atas. Selamat datang tugas 2, oke ya. Kemudian kita kembali ke golongan. Saya coba ini close dulu semua biar tidak membingungkan. Di sini mungkin saya rubah untuk URL-nya. Ini sudah saya pindah ke alamat repository yang sudah saya bagikan di akhir video part pertama ya. Di sini mungkin config-nya localhost PWL tugas 2 langsung saya buat, bukan kemarin project PLN ya. Oke ya. Kemudian di sini ke editor, ini saya anggap mulai dari awal. Kita kembali ke bagian golongan ya. Ini halaman home, golongan kita buat untuk input. Oke, untuk input saya mulai dari views golongan indeks ya. Kok dashboard ini golongan indeks. Oke, di sini. Berarti kita berangkatnya dari sini ya, dari golongan indeks viewsnya. Oke, saya biasanya untuk tombol ini di kanan. Coba kita tambahkan di kanan, golongan baru tombolnya. Biasanya ini letaknya di flex itu. Ini flex, nah, ada letaknya kiri kanan. Atau float, nih float juga bisa ini. Float, nah, letaknya kiri kanan atau noni sih, kiri atau kanan ya. Nih misalnya di sini float n, ini kan ada float n ini untuk buatkan ke kanan ya. Coba ini saya tambahkan float n misalnya. Kalau ini saya refresh, oke, nah dia akan ke kanan ya.
Tombolnya saya kecilkan sedikit biar tidak terlalu besar, btn sm small ya. Oke, biar tidak terlalu kasar kali. Atau ini saya rubah jadi A3 mungkin, ya nggak terlalu jumbo kali ya kan. A3 refresh. Oke, pergolongan ya. Di sini akan kita buat edit golongan dulu ya. Klik golongan, diarahkan ke create. Di sini create masih kosong, tambah golongan baru. Ini kita buat A3. Oke, sekarang berarti kita butuh formnya. Nah, formnya di sini sudah dibuat, disediakan di dokumentasinya secara khusus itu. Ada di sini ini form ya kan, preview. Di sini, nah ini bentuk formnya sudah ada, tidak menggunakan tabel, tapi menggunakan div semua pakai div ya kan. Oke, misalnya ini saya copy atau dari sini copy ini apa ini? Edit on stack list. Oh ya, saya copy aja. Di sini div class. Oke, ini ada MB3 di sini div MB3. Kemudian namanya pakai label di sini. Ini boleh saya hapus saja. Ini for kelasnya itu bisa saja. Oh, atau di situ ada kelasnya label ini khusus. For-nya aja saya hapus. Biar nggak panjang kali nanti ya. Kemudian ini ada untuk konteksnya. Kalau misalnya perlu, di sini contohnya ini yang tulisan kecil ini, kalau diperlukan ini bisa juga ini di set ya, seperti ini ya. Apa saja yang dibutuhkan? Kita butuhkan sebenarnya dua, kode dan nama golongannya. Ini db pln kemarin. Kita lihat dulu di core model masih db pln ya. Kita ke golongan, goal kode dan goal nama, ini otomatis ini juga berdasarkan waktu yang ada di server ya. Berarti di sini kita masukkan satu kode, kemudian ini nama. Oke, ini labelnya kode, input, ini kodenya teks ya, dalam bentuk teks, class form control. Ini saya hapus saja. Nah, butuhnya ini saja sampai class form control. Kemudian name-nya ini kita samakan boleh goal kode. Di sini goal kode ya. Satu lagi goal nama. Ini saya copy saja karena sama, teks goal nama. Oke, kemudian yang ini tidak ada karena cuma dua. Submit button primary, kita kasih namanya boleh. Ini kan button ya, kelas submit, name-nya misalnya btn simpan atau btn ya, biasa kita buat btn simpan ya. Di sini kita kasih name-nya submit atau teksnya di situ ya. Jadi kalau ini kita refresh, oke, dia dalam bentuk form standar, apa namanya, bootstrap ya. Ini form standar bootstrap, tinggal diisikan submit. Sekarang kita akan buat formnya ini arahnya kemana, form actionnya kemana. Ini ada actionnya ini, action form action. Kemudian metodenya juga, metode biasa kita gunakan untuk nyimpan itu post. Sekarang actionnya. Oke, untuk actionnya berarti kita sesuaikan juga kelasnya. Misalnya di sini di golongan, ini golongan ya. Oke, ini saya ketepikan ke sini. Index, kemudian create. Nah, create bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang di sini kita buat satu buah metode baru, store. Nah, biar nanti terbiasa ya, create store ya, simpan. Nah, agak keren sedikit ya kan. Berarti arahnya ke saya tutup dulu tadi ini, tidak bingung. Index yang ini, nah ini dia. Arahnya sesuai dengan URL tadi.
Nah, ini form, action, golongan, store, simpan ya kan. Ini ada goal kode, goal nama, btn simpan. Oke, sebenarnya yang di atas saja pun nanti bisa kalau menggunakan kelas ya. Nah, tapi biar lebih agak keren sedikit kita buat btn simpan gitu. Oke, golongan store. Berarti kita akan membuat prosesnya di bagian store, tapi untuk query-nya tetap menggunakan model. Jadi modelnya ini golongan. Nah, modelnya di sini, kontrolnya di sini. Apa yang dipanggil gitu? Ketika di masukkan ke ke store gitu. Oke. Nah, kita akan panggil berdasarkan query yang ada di model. Misalnya di sini kita buat satu buah function, namanya store juga boleh, tidak masalah, karena sudah beda file ya, sudah berbeda kelas dia. Ini kelasnya model, yang ini controller. Di sini saya buat satu buah method store. Berarti di sini kita akan panggil store-nya this model store gitu. Ini kan modelnya ini, this model store ini. This model store, this model store. Sesuai dengan metode nyimpannya itu. Oke, di bagian store ini barulah kita letakkan ya sesuai kayak biasa kita pelajari gitu. Sesuai dengan yang terdapat di materi perkuliahan kita. Sama caranya. Misalnya di sini if is set, ini kita ketik saya mungkin kalau di apa sih itu di di GitHub itu belum sampai ke ini ya. If is set misalnya post btn simpan. Nah ya, btn simpan itu biar ada apanya sedikit, biar ketika mereka ke link store ini jangan langsung proses ya kan, tapi harus diklik dulu btn simpannya. If is set post btn simpan. Oke, ada dua yang akan kita ingat, kurung kerawalnya udah otomatis bawah ya, saya bisa ini. Oke, misalnya yang pertama post atau variable ya, kode sama dengan dollar post goal kode ya. Oke, saya duplikat. Ini nama goal nama. Oke, sekarang kita query kan seperti biasa. SQL sama dengan insert into tb golongan ya. Lihat dulu. tb, tb golongan ya. Insert into tb golongan set. Ini caranya video ya. Kalau caranya query secara default ya, mungkin kayak itu insert into values ya. Kalau sini secara video ini ya. Set misalnya goal kode sama dengan ini mod ya ke samping ya. Goal kode. Kemudian satu lagi goal nama sama dengan titik 2 goal nama. Oke. Kemudian prepare stmt sama dengan sysdb sama dengan di atas ini, sysdb, atau saya copy aja lah ya, saya copy di sini. Sebenarnya sedikit lagi, tapi biar lebih cepat ya kan. Kemudian bin param
tmt bin param gol kode koma ke kode di atas ya. Ini. Oke, ini nama. Nama. Oke, tinggal execute. stmt execute. Oke, kode kemudian nama kita SQL kan, insert into table golongan, get goal kode, goal nama. Titik 2 ya. Titik 2 stmt this db prepare SQL bin param goal kode, goal nama. Oke, execute. Ini di dalam if-nya ya, di dalam if. Oke, kita coba masukkan ini, ditambah data golongan tadi R3 misalnya. R3 apa namanya di sini? Rumah tangga R3. Rumah tangga R3. Submit. Oke, sudah diarahkan ke store sesuai ekspektasi gitu ya kan. Golongan store. Tanyaannya apakah ada disimpan? Kita coba di sini. Oke, masuk. Kenapa dia tidak balik? Ya, kita suruh balik di controller sini. Nah, biasa kita gunakan header option itu. Header location ya. Header. Kemudian location titik 2 kita arahkan ke URL-nya. Kita tujuannya ke sini. Oke. Header location diarahkan ke ini kan PHP-nya masuk lagi deh. Header location. Nah, tidak pakai echo lagi. Kok tadi diketik aja biar cepat ini. Location, kemudian ini golongan. Oke, header location arahnya ke URL golongan. Oke, kita coba untuk masukkan R4. R4 submit, choose. Dia diarahkan langsung ke golongan ya kan. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat store atau menyimpan golongan. Kita periksa lagi di sini. Ini bagian untuk menampilkan halaman form untuk inputnya. Di sini untuk menyimpannya ke database. Di sini kita punya metode di model untuk mengquerykan ke database. Sedangkan ini daftar golongan. Ini untuk tambah golongan. Atau saya juga biasa menambahkan ini. Kalau misalnya kita mau membatalkan ya kan. Ini misalnya saya berubah pikiran nggak jadi. Di sini biasanya saya letakkan juga kembali gitu. Jadi kalau misalnya dia ingin menambahkan tapi tidak jadi, batal ya kan. Misalnya gini, golongan baru tapi dia nggak mau kembali gitu, bisa juga gitu ya. Atau di sebelah ini pernah juga saya buat di sebelah ini. Ini saya cut misalnya. Ini boleh seperti ini juga bisa. Di sebelah ini refresh. Kita buat nggak usah pakai float end ya. Dan ini juga kita samakan bersama-sama big size nya. Nah gitu, submit kembali. Kalau mau merubah warna
Misalnya ini simpan warna hijau sukses misalnya. Lihat aja di bagian tombol button button ini ya. Nah, banyak ini warnanya. Misalnya yang sukses yang untuk simpan, primary yang untuk kembali misalnya. Jadi di sini dua warna ya. Ini submit atau simpan. Loh, ini belum kita rubah tadi ya. Simpan. Simpan. Kembali gitu. Ruangan baru, kembali. Kita isikan ini misalnya R5. Ini R5. Simpan ke R5, oke ya. Kalau ingin validasi yang paling utama dari HTML-nya, kita buat aja sini required. Required itu wajib diisi. Jadi kalau seandainya dia simpan gitu aja, dia mentok dia apa? Membal, nolak dia kan. Oke, itu tadi golongannya. Simpan nggak mau harus diisi dia. Jadi sudah 5, kita akan coba untuk membuatkan video di part ketiga bagian editnya. Edit ya, biar selesai. Nanti edit sekaligus delete lah gitu buat ya kan. Oke, baik dari sekalian, sudah berapa menit ini? 21 menit, masih baru ya. Masih baru. Oke, kita sambung saja sampai edit sekalian. Oke, tuh editnya. Edit berarti kita harus tambahkan link terlebih dahulu di bagian index dari views-nya golongan. Di sini kita tambahkan satu buah URL ke golongan edit dan berdasarkan ID-nya. Nah, gitu. URL golongan edit slash goal ID. Di sini button, misalnya saya buat button warning. Edit ini, warning, WTN, loadnya tidak saya masukkan, TNSM, edit. Jadi nanti linknya seperti atau dalam bentuk tombol ya. Oke, kalau ini saya refresh, nah ini dia, edit. Silahkan lihat di URL di sini, edit 1, edit 2, edit 3 sampai edit 5. Begitu juga untuk delete-nya, saya buat aja langsung di sini. Ini saya duplikat saya ke bawah. Ini kita kasih namanya delete. Delete goal ID juga. Buttonnya kalau merah apa ya? Merah danger ya. Danger ini delete. Arahnya ke goal delete. Press, oke, edit delete. Oke, selanjutnya ketika diklik edit, diarahkan ke edit berdasarkan ID. Berarti kita butuh satu buah kelas di controller. Kita berdasarkan yang mana kita buat? Atau function baru aja ya, atau function method ya. Ini saya buat metode baru namanya edit. Kemudian di dalam edit ini ada propertinya, ada argumennya, ID, oke ya. ID ini arahnya ke edit. Oke. Sekarang ketika kita berbicara ID, berarti kita harus ada yang memanggil query-nya atau yang memanggil datanya dari database. Query untuk memanggilnya. Berarti kita butuh dari golongan. Nah, di sini dari golongan. Kita butuh dari modelnya ini terlebih dahulu untuk memanggil datanya dari database. Ini saya copy yang all di atas. Saya buat di sini edit. Edit. Kemudian di dalam ini ada
propertinya $ID, berarti di sini SQL-nya select bintang from TB golongan where goal ID sama dengan titik 2 goal ID. Oke, STMT ini sama. Kemudian STMT bin param goal ID itu diambil dari ID yang di atas ya. Di sini edit ID execute, yang ke bawahnya sama. Yang ini sama ini karena menampilkan datanya dalam bentuk array ya. Oke, berarti edit udah ya. Di model, ini model ya, ini model. Kembali ke controller. Berarti di sini kita perlu, ini saya copy yang indeksnya, karena pada dasarnya itu untuk menampilkan ke dalam form, sama-sama menampilkan tapi menampilkan ke dalam form ya. This model berarti di sini edit sesuai dengan metode yang ini, edit, kemudian ID yang ini, ID. Oke, data rows, karena dia satu baris saya buat tunggal aja. Call edit, kemudian sesuai dengan data yang ini. Oke ya, data yang ini kembali ke sini. Kemudian this model edit dari modelnya. Oke, saya simpan. Saya buat satu buah file baru untuk views-nya. Edit .php. Oke, bentuknya sama dengan create. Bentuknya kan ini juga ya, tapi dia untuk edit. Ini edit data golongan. Di data golongan nanti arahnya ke golongan update. Nah, kita buat di sini. Update. Update method post, kode ini sama. Kemudian di dalamnya ada value-nya. Ada value di sini. Value berdasarkan ini tadi data raw di sini. Ini diambil dari query-nya ini. Oke ya. Berarti di edit ini menggunakan apa yang didapat dari model tadi. Di sini berarti kita ada echo kan dulu, karena dia ini HTML ya kan. Echo data raw, kemudian apa yang kita tampilkan, goal kode, seperti itu dia. Nah, data raw goal kode. Oke. Kemudian begitu juga di bagian nama. Di sini ini lebih ya, value data raw goal nama. Oke, ini update btn update. Oke, btn update ini kita samakan saja. Edit golongan update goal nama. Oke. Selanjutnya ketika ini disimpan, arahnya ke goal update. Berarti kita butuh satu metode lagi, namanya update. Kalau tadi ini store, ini update. Oke. Panjang apa ya? Wah, nggak panjang sih. Tapi caranya, langkahnya ya tersusun rapi lah ya kan. Di satu masing-masing metode itu punya fungsi sendiri. This model berarti kita butuh update. Udah ada update di modelnya belum ya? Ini ya sama. Berarti kita butuh update di sini. Update-nya kayak store juga ya berarti ya. Ini saya duplikat aja ke bawah biar tidak titik ulang. Ini update. If is set post btn update, sesuai dengan ini tadi, if is set btn update. Oke. Sekarang kita kan butuh goal ID.
goal ID. Ini post nama, berarti di sini juga harus ada ID ini. ID sama dengan post ID. Kan gitu ya, kan ngambil post setiap, kan ngambil post setiap inputnya itu. Ini berarti ada ID nih. Nah. Atau ini saya sama ini aja ya, ID post goal ID. Apakah sudah goal ID ada di sini? Tidak ya. Jadi kita buat dia dalam bentuk input hidden nih. Input hidden. Nih, input hidden, name-nya goal ID. Value nilainya diambil dari sini. Tapi yang goal ID-nya gitu. Goal ID. Seperti ini. Oke. Berarti kita sudah punya goal ID ya. Nah, di sini update TB golongan set, ini juga ke ujung, where goal ID sama dengan titik 2 goal ID. Oke, SMT ini sama, goal kode, goal nama, satu lagi goal ID sama dengan ID dari atas ya. Oke, ininya juga sama. Oke, itu aja. Cukup sederhana ya. Cukup sederhana, kita coba lah dulu. Kita coba dulu. Jalan apa enggak nih? Jalan apa enggak nih? Kita edit R1. Aduh. Goal ID dari mana katanya? Goal ID row, goal ID enggak dapat nih. Ada di sini barisnya nih. Tapi sudah ditandai undefined the array k goal ID. Goal ID ada ini. Oke, ada goal ID. Whoops katanya. Kita lihat di sini di bagian edit row goal edit, kita ambil dari this model edit. Oke. Bagian edit select bintang from TB colon where goal ID sama dengan titik 2. Ini kita array kan ya kan. Coba kalau gini aja. Dia kan satu ya. Oke, segini aja. Coba gini aja. CMT. Oke. Gini aja ya. Tidak perlu dibuatkan dalam bentuk data array yang tadi, cukup panggil langsung dari database-nya. Karena dia satu data saja gitu. Jadi tidak banyak data. Oke, tidak jamak deh. Oke, gitu ya. Ini kita coba bla 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 update. Oke, bisa. Ini kita kembalikan ke R1 R001. Ini kita buat R001. Update. Oke, 01 bisa ya. Kita coba lihat di database-nya R01. Oke. 01 ya. Sudah bisa berarti. Update-nya kita nggak tahu kapan update-nya. Update-nya kita buat di sini satu lagi ya. Kalau ngambil time itu satu lagi di update add ya, update add sama dengan ini update add sama dengan kita gunakan date aja. Date ya, date. Nah, ini kita coba lihat di date time PHP. Nah, bernampak juga referensinya. Ini dia. Date time PHP. Ini di bagian mana ini? Date time. Ini ada lengkap ini. Kita coba lihat di sini. YMD his gitu aja ya. Yang ini house DMY. Kalau di sini bentuknya agak strip,
pada titik 2. Coba gini. Y M D H titik 2 S. Coba gitu ya. Kemudian ya terpaksa sini juga kita buat ya. Updated add updated add sama dengan ini saya buat ke bawah ya. Biar nampak. Dari sinilah. Karena terlalu panjang ke sampingnya. Goal kode, goal nama, updated add sama dengan update add. Berarti ini satu lagi nggak otomatis dia. Ini ada updated add yang updated add ya. Updated add. Oke, saya coba edit update. Jalan nggak dia nih? Oh, jalan. Oh, jam 3 pagi nih. Oh, ini berdasarkan timenya masih time UTC ini ya. Untuk membuatnya ada bagian pengaturan time zone. Kita lihat juga time zone atau local time. Sekaligus local time PHP. Sekaligus dapatnya dari mana? Atau time zone ya. Kayak ini apa dulu nih, local time. Bukan, coba time zone PHP. Time zone PHP. Saya tidak begitu hafal. Ini ada ini. That default time zone. Ini ada kita buat di apanya? Di config. Mana confignya? Config. Coba sini ya. Bisa kita buat satu lagi di sini. Time zone. Time zone. Yang mana kita copy tadi? Copy Asia Jakarta ya. Asia Jakarta. Jakarta. Coba ini kita di sini kita reload, edit, update. Oke, 832 sesuai ya dengan waktu komputer kita. Baik, dari sekalian sudah selesai videonya, sudah sekitar 37 menit ya. Oke, masih bisa nih satu kali lagi di bagian delete ya. Oke, bagian delete. Jadi part 2 aja udah cukup ini. Mana kita buat ini? Ini nggak bingung ini ya. Terakhir kita buat delete, berarti kita ke controller, kita buat delete, kita butuh ID berarti. Ini saja kita kasih namanya delete. Nah, delete, kemudian kita butuh satu buah metode di model delete. This home, kalau delete nanti bisa saja dalam bentuk macam-macam ya. Ya, artinya seperti ini pun bisa aja. Untuk validasinya kita buat dalam bentuk berbeda bisa juga. This model delete ID, kemudian oleh golongan. Berarti kita butuh di sini. Yang mana kita copy ya? Nggak lama gitu. Ini aja kita copy. Perintahnya delete ya kan? Ini delete. Oke, delete ID berarti delete from table golongan where golong ID. Prepare goal ID execute. Udah itu aja, nggak usah return. Dari situ aja udah jadi itu. Nah, delete from table golongan ya. Tapi delete-nya delete diam-diam aja namanya. Sampai situ aja udah jalan. Udah situ aja udah jalan. Tadi di index golongan delete ya kan. Berarti ini kan metodenya, metode di controller ini oke. Kemudian kita panggil dari sini delete-nya. Kita coba, oke, delete
Oh, masukkan yang baru lah ya. Ini bla 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 yang tidak dipakai. Delete. Oke, berhasil. Ini dulu. Oh, ini bla 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 bla. Kita lihat di sini. Oke. Oke, ada. Kemudian kita coba delete. Oke, Masya Allah. Oke, sekarang untuk validasinya. Tidak mungkin ya kan nanti salah klik cuman ini kita nggak mau ngedelete ya kan. Delete itu. Oh, hilang. Nyesal gitu misalnya kan. Oke, kita buat juga confirm-nya. Ada confirm sederhana dari JavaScript. Coba kita browsing di sini, return confirm ya. Return confirm JavaScript. Oke, ini. Misalnya, apa ini? Ada iklannya. Misalnya, apa ini? Ada iklan di sini. Oh, Bing seperti itu ya. Lihat dulu ini. Atau mana yang ada ini? Kalau ini ada ini. Ini tidak ada. Oh, kayaknya pakai Bing ini, coba pakai Google ya. Terbiasa kita. Google ya. Return nih tadi ya. Ini ada ini. Bagian atas dia langsung. Ini. On click return confirm. Oh, ini saya copy aja. Oh, Pak nanti nggak tahu ini Pak. Oh, diketik biar ingat ya. Ini biar agak greget cepat dia. Masukkan di A-nya ini, di A huruf ini. Ini sebelum ditutup A-nya itu on click return confirm. Are you sure? Bahasa Indonesia ya kan? Apakah Anda yakin menghapus data ini? Oke, kita coba terlebih dulu. Ini kita kelas dulu. Oh ya. Oke, ini kita reload. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Kalau tidak, dia tidak dihapus. Tapi kalau misalnya kok sayang kali data R5 ini ya. Oke. Delete. Kalau tidak ya tidak dihapus. Kalau oke katanya hilang. Oke ya. Oke, adik-adik sekalian, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video kita. Dan untuk praktikum 10 sudah selesai ya. Sudah bisa untuk input baru, kemudian sudah bisa untuk ngedit, kemudian bisa mendelete. Silakan ditambahkan untuk menu-menu yang lainnya, serta kalau ada berelasi antar tabel silakan bentuk relasinya seperti yang ada di praktikum ke-6 ya. 6 ada part 1, part 2, part 3 itu. Nanti juga akan saya list di grup WA tentang video ini sampai selesai ya. Oke, adik-adik sekalian, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk video praktikum ke 10 part 2 ini ya. Untuk source code-nya silahkan lihat di GitHub saya, github.com/swendrystripwinsu ya. Untuk materi kuliahnya ada di Swendry Strip Winsu. Untuk officialnya ya ada di Swendry gitu saya ya. Jadi sekalian demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.